Pemirsa, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Ramadan terkait dengan pengosongan diri. Tadi kita sudah seru sekali bicara tentang melepas kemelekatan, terkait dengan kehidupan kita di bumi, hubungan kita dengan Allah. Mungkin Dian mau memulai dulu? Mungkin Dian dari... Enggak. Tadi kan penasaran sekali. Oke. Tadi sebelum commercial break nih, tadi kan aku bilang, so apakah puasa atau bulan puasa atau Ramadan ini sebenarnya kita belajar mati? Ya, oke. Dalam tasawuf ada... Would you say that gitu loh? Apakah in a sense, dalam tasawuf ada satu pembahasan yang menarik, bilang apakah puasa itu satu amalan atau bukan? Oke. Kalau amalan in sense doing something. Para sufi jawab enggak. Puasa itu bukan amalan. Misalnya kalau sholat kita ruku, sujud, ada sesuatu yang kita lakukan. Kalau haji, tawaf, and everything kan. Kalau zakat, memberi something. Tapi puasa kan tidak makan. Apophatic, it's not katafatic. Kan? Dia apa? Tidak makan, tidak minum. Kan tidak. Kita abstain, not doing things itu. Now, itu menarik. Jadi puasa tidak sama dengan yang lain. Maka itu dalam hadis itu bilang, semua puasa itu seperti Tuhan, tiada yang serupa dengan dia. Semua ibadah tidak ada yang sama seperti puasa. It's not doing things. Dan kapan ego itu tampil? When you do things. When you stop doing things, abstaining kan, kita imsak. Puasa kan menahan. When you stop, the ego gak terekspresi. Ketika kita melakukan sesuatu, baik dalam bentuk imajinasi juga. It doesn't have to be a physical action. Kan? Ketika kita berimajinasi kan, itu sudah doing something. Misalnya kalau orang Indonesia, bukan orang Indonesia aja lah, rata-rata orang Muslim semuanya, hari pertama puasa itu sudah mikir buka puasanya duluan. Sahur udah mikir nanti buka puasa di mana. Nanti buka. Iya, itu kan itu kan bukan puasa gitu. Biasanya aku kalau buka tuh kan sekarang aja udah berimajinasi. Sebenarnya menarik nih. Dian mungkin bisa cerita nggak awal belajar puasa yang sesungguhnya itu gimana? Saya baru bisa buka sesungguhnya ya. Sesungguhnya saya baru puasa bisa full itu pas saya mulai pacaran sama si suami saya yang sekarang ini. Jadi dia benar-benar kasih influence yang bagus banget dalam ibadah saya. Jadi bukannya saya mengecilkan mantan-mantan saya yang dulu ya. Cuma maksud saya langsung melibatkan ini. Do not drag the past into the future. Cuma intinya dalam puasa itu saya jadi belajar banyak lewat suami saya sebenarnya. Saya belajar dari kebiasaan-kebiasaannya, dari kebiasaan-kebiasaan keluarganya berbuka, kebiasaan-kebiasaan keluarganya sholat tarawih, sholat maghrib seperti itu. Cuma enough about me. Let's go back to this puasa thing again. I think this is more important and more interesting. Jadi tadi you were saying bahwa kalau misalnya kita orang Muslim kebanyakan aja dalam puasa aja kan kita imajinasi aja tuh banyak gitu ya. Sementara kayaknya dalam puasa tuh kita nggak boleh gitu ya berimajinasi. Apa gimana sih? Bukan nggak boleh. Abstaining, menahan. Kan? So we don't even imagine. So the mind stay still. How could that be? Bisa kali. Gini, kita tidak berimajinasi sesuatu yang akan mengentalkan, intensify the ego. Tapi kalau kita mikirkan atau berimajinasikan tentang Tuhan, the beauty of God, itu ego jadi humble. Kan di hadapan satu keindahan kita kan diem aja, terkesima. Ego gak berekspresi lagi, langsung bengong. Jadi kita pakai semuanya ini menuju kepada Dia, in that sense. Maka itu para sufi bilang seperti ketika puasa itu tidak sama seperti ibadah yang lain, sama seperti Tuhan yang tidak ada yang serupa dengan Dia. Jadi puasa itu ketika manusia berpuasa itu seperti dia lagi hidup seperti malaikat. Sebab malaikat tidak makan dan tidak minum. Bahkan ada yang bilang lebih tinggi seperti Tuhan, kan Tuhan tidak makan tidak minum. Jadi kita that soul berpartisipasi in the soul of God yang tidak But makan. do we sleep or not? Now. Not really. Itu Let's sleep also. Gak pertanyaan yang menarik karena dalam bulan puasa kan dibilang an-naum ibadah, the sleep is also ibadah. Tidur itu ibadah. Oh gitu. But bukan tidur yang ini. Tidur means siang gitu ya. Bukan. Kalau dalam tasawuf tidur itu artinya menidurkan ego. Oh, jadi bukan kita yang tidur beneran. Bukan fisik. Tidur itu tidak diaktifkan.
Ya. Ini menarik ya, karena Baru pemirsa ibadah. juga pasti akan memikirkan ini semua pembicaraannya fisikal atau terkait dengan ruang saja. Padahal tasawuf itu melampaui semuanya ya Bang ya. Ruang dan waktu dilampaui. Related to all things. Nah ini yang menarik ya, mungkin Dian juga menemukan eureka gitu ya. Iya, eureka. Jadi pengen belajar. Iya. Terus gimana Dian? Dengan begini pastinya puasanya akan beda insya Allah ya. Yang pasti sih justru lebih pengen banyak belajar sih pengennya. Dengan Ramadan kali ini pengen lebih banyak menggali ilmu lagi mengenai pemahaman-pemahaman ini. Karena saya rasa kalau misalnya kita nggak paham, kita nggak akan punya alasan yang besar untuk melakukan puasa sepenuh hati dan ibadah sepenuh hati. Karena kita akan lakukan aja Ikut kayak aja. autopilot gitu. Karena because I was told to do this gitu loh, bukan karena I really want to do it gitu loh. Oke, ini kita masih akan ada satu lagi pesan yang akan lewat. Tapi Dian dan Bang Bagir nanti mungkin akan bisa menyimpulkannya gitu ya. Tentu supaya pemirsa juga akan dapat. Begitu aja. Belum. Nanti kita lanjutkan, oke? Pemirsa, kita akan berhenti sejenak aja. Lalu kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Belajar Islam.